Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di makam Syekh Maulana Ishaq, yang tepatnya berada di kota Tuban, ya, masih kota Tuban. Ya, mari kita melihat-lihat lokasi dulu. Ya, ini makam Syekh Maulana Ishaq Al-Maghribi. Beliau adalah mertua dari Sunan Kalijaga. Dan yang di sini adalah makam Habib Abdul Qadir bin Alwi Assegaf. Ya, ini makam beliau. Beliau adalah wali kutub yang berasal dari Yaman. Dan ini adalah makam istri beliau, ya, wali kutub yang dari Yaman. Di sini ada dua makam karena istri beliau ada dua. Yang satunya yang di sana, yang di sini adalah istri dan menantunya. Coba kita lihat dulu, ya. Jadi ini di sini semua makam Arab, ya, guys. Bukan tempat pemakaman umum. Ini di sini semua makam Arab, kecuali yang jauh di sana, di sana. Yang jauh di sana itu baru makam umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat saya akan menyampaikan sejarah Mbah Maulana Ishaq Al-Maghribi atau kisahnya Mbah Maulana Ishaq Al-Maghribi. Mbah Maulana Ishaq Al-Maghribi adalah putra dari Bapak Sayyid Jumadil Kubro yang saat ini dimakamkan di Troloyo Mojokerto. Beliau punya anak 3, yang satu Ibrahim Asmoro Kondi, terus yang kedua Maulana Ishaq Al-Maghribi, yang ketiga Aspati.
anak yang ketiga Aspati itu ikut kakeknya di negara Roma. Kalau dulu negara Rom, baru sekarang negara Roma atau Romania. Jadi ikut kakeknya di sana, sehingga sejarahnya dengan Indonesia putus. Jadi tinggal anak ke-1 Ibrahim Asmoro Kondi, punya satu anak yang jadi wali yaitu Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel punya 2 anak yang jadi wali, berarti cucunya Ibrahim Asmoro Kondi yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Kemudian Mbah Maulana SK Al-Maghribi punya 2 anak dengan Ibu Mantulangi Pajajaran yang bernama Retno Kusumo, yaitu Raden Syarif Hidayatullah dan Dewi Saroh. Syarif Hidayatullah setelah dewasa akhirnya menjadi Sunan Gunung Jati, dan Dewi Saroh dikawin oleh Sunan Kalijogo. Dewi Saroh dikawin Sunan Kalijogo, punya 1 anak namanya Raden Syahid. Kemudian setelah dewasa jadi Sunan Muria. Kemudian dari ibu puteranya Prabu Menak Sembuyu Lambangan Banyuwangi, dia mendapat hadiah sayembara. Pada saat itu Prabu Menak mengadakan sayembara bahwa siapa yang bisa menyembuhkan sakit putrinya Dewi Sekardadu itu dijadikan menantu. Sebenarnya Mbah Maulana SK tidak mau karena sudah punya istri dan sudah punya 2 anak. Tapi karena beliaunya raja, Prabu Menak itu ya tidak bisa ditolak, tetap suruh ngawin. Akhirnya dikawin. Dewi Sekardadu punya 1 anak laki-laki diberi nama Joko Samudro. Setelah dewasa Joko Samudro mencari ayahnya dan mencari kakeknya. Akhirnya ketemu kakeknya dulu. Akhirnya pada saat pertemuan itu ada di dalam kerajaan Majapahit, namanya diganti dengan Raden Paku. Kemudian Raden Paku kembali ke guru ngajinya lagi. Akhirnya beliaunya diperintahkan suruh dakwah di Gresik, dengan namanya diganti Raden Ainul Yakin. Akhirnya dakwah di perbukitan yang akhirnya terkenal dengan Sunan Giri. Kemudian Habib Abdul Qadir bin Alwi Asgaf adalah santri dari duriyahnya Mbah Maulana. Setelah zaman generasi beliaunya Habib Qadir, itu Habib Qadir tingkatannya sudah wali putih, maknanya kepalanya wali atau pusatnya wali. Karena diperintah gurunya, beliau sami'na wa ta'na, mendengar dan mentaati. Akhirnya pergilah ke tanah Jawa untuk mencari makomnya Maulana SK Al-Maghribi bersama kedua istrinya yang asli Hadrul Maut Yaman. Menemukan 36 tempat Maulana SK Al-Maghribi. Jadi saya dengar, saya
diberitahu orang-orang itu di Gresik juga ada Maulana SK Al-Maghribi, tapi ayahnya Sunan Malik Ibrahim. Kemudian di Paciran, Lamongan juga ada Maulana SK Al-Maghribi, tapi B-nya bin Jalaluddin Kubro. Sedangkan yang dicari adalah bin Jumadil Kubro. Di Magetan juga ada, di Semarang juga ada, di Cilacap juga ada. Katanya orang-orang yang pernah kesini. Tapi karena beliaunya itu Bib Qadir itu wali kutub, maka dengan ilmu beliau, dengan penerawangan beliau, kita yakini bahwa disinilah Maulana SK Al-Maghribi bin Sayyid Jumadil Kubro yang beliau cari. Akhirnya orang-orang di belakang beliau ikut menjadi makmum dan mengikuti bahwa Maulana SK Al-Maghribi bin Sayyid Jumadil Kubro itu di sini. Sedangkan Bib Qadir sendiri setelah istri kedua-duanya meninggal, akhirnya kawin lagi dengan Hababah Aminah asli Arab Kutorejo Tuban. Akhirnya sampai sekarang masih punya cucu 2 putri di Tuban dan 1 laki-laki di Jakarta. Nah, kalau buyut dari cucu-cucunya sudah banyak sekali dan sudah berpencar ke lain kabupaten, ke lain provinsi. Banyak sekali. Nah, itu sejarah singkatnya Maulana SK Al-Maghribi, termasuk Habib Abdul Qadir bin Alwi Asgaf itu yang diziarahi kaum Arab, bahkan kaum Arab luar negeri banyak yang datang ke sini. Jadi saya jadi juru kunci 5,5 tahun di sini itu sudah pernah punya tamu dari Hadhrul Maut Yaman itu paling sering, paling banyak. Ya dari Arab Saudi, ya dari Malaysia, ya dari Singapura, ya dari Libya, Lebanon, itu dari Irak juga pernah. Cuma ya kaum Arab. Kan duriyahnya Bib Qadir yang di Hadhrul Maut Yaman kan sudah juga berpencar kemana-mana. Terus ziarahnya duriyahnya, cucu-cucunya, buyut-buyutnya ya sudah luar kota, luar kabupaten, luar provinsi. Jadi demikian cerita singkatnya untuk makom Maulana SK Al-Maghribi ini. Jadi makom yang disebut Maulana itu hanya 2 kalau di Tuban ini, yaitu Maulana Ibrahim Asmorokondi dan Maulana SK. Yang lain itu sebutannya Sunan atau hanya waliullah atau aulia. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur-dulur, yaitu tadi penjelasan dari Bapak Kamso selaku juru kunci di makam Syekh Maulana Ishaq ini. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.